Jadi kita harus pantas itu bukan menurut standar kita. Kita ada di mana. Kemudian, ya, kasih dapat dinyatakan secara langsung atau bisa ini sendiri. Ya, nah. Oke. Jadi bisa secara langsung maupun tidak langsung. Bisa lidah ini, waduh, luar biasa. Jadi kita ada satu hal yang menurut saya sangat penting kita sadari. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, apa Tuhan katakan? Ya. Mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, itu semuanya sudah disediakan. Manusia bukan diciptakan seperti dibuat. Yang lain cuma diciptakan, jadilah ini. Tapi waktu manusia diciptakan, itu dibuat dulu. Dan sebelum dibuat, semuanya sudah disediakan. Jadi hari pertama sampai hari kelima, itu semua diciptakan untuk kebaikan manusia. 1 Yohanes 5 ayat 19, silakan. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, tetapi jadi sekarang ini dunia dikuasai oleh si jahat. Dikuasai ya, bukan dimiliki. Yang milik tetap Tuhan, tapi yang menguasai. Nah, sehingga segala macam kejahatan itu dilakukan manusia. Dan nanti akan ada sesuai dengan Alkitab kejahatan yang lebih lagi. Ya. Jadi kita mungkin akan terheran-heran dan kita akan menjadi takut sama sekali karena kejahatan. Nah, bagaimana cara kerja iblis? Jadi iblis itu roh ya. Nah, jadi kalau dia mau bertindak di dunia ini, dia butuh tempat atau alat, yaitu manusia atau binatang. Dia tidak bisa melakukan itu tanpa manusia. Dia butuh. Karena yang berhak bertindak di dunia ini adalah manusia. Dan lidah lembut mematahkan tulang dengan kesabaran. Jadi kalau orang yang sopan atau orang yang sabar, dia harus sopan. Jadi kalau sabar dia nggak sopan, berarti dia nggak sabar. Sampai kapan sabar? Ya saya sabar, tapi ada batasnya. Enggak, sabar nggak ada batasnya. Tapi sabar bukan berarti nerima terus gitu ya kan? Enggak. Kalau saya lakukan dengan cara ini nggak bisa, ya mau dirubah caranya. Ya. Kalau sabar caranya itu terus, cara ini nggak berhasil nih. Ya. Karena sabar, ya udah terus. Misalkan sama anak ngomonginnya itu lagi, ya kan? Nggak pernah marah, tapi ngomongin itu terus, ya kan? Ya nggak bisa. Jadi Einstein mengatakan orang yang melakukan hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda itu orang gila katanya. Pakai cara itu terus, tapi berharap hasilnya beda, ya nggak bisa. Jadi sabar itu bukan berarti pasif ya. Diam aja sabar, digebukin ya diam aja gitu kan. Sabar gitu ya. Tapi hatinya dongkol gitu kan. Nah, bukan itu. Sabar itu kita aktif. Ya, berpikir, oke, apa yang harus saya lakukan? Kok pakai cara ini nggak bisa, kita coba cara lain. Ya kan? Banyak contoh-contoh itu. Hidup karena pilihan. Ya. Jadi kita menjadi seperti kita saat ini itu karena pilihan hidup. Sadar atau tidak sadar. Pilihan ini, pilihan jadinya begini. Ya. Nah, kalau mau kemudian, saya mau lebih baik, maka kita harus tahu pilihannya apa. Ya. Dan pada waktu kita memilih, bebas. Ya. Boleh milih apa aja. Artinya milih dalam arti kata saya punya banyak pilihan. Setiap kali mau memutuskan saya bisa. Tetapi satu ingat, konsekuensinya nggak bisa pilih. Kalau saya pilih saya nggak mau ke gereja,
ada konsekuensinya. Ya. Tapi kalau saya pilih, saya rajin ke gereja, juga ada konsekuensinya. Ya kan? Kalau saya rajin baca Alkitab, saya ada konsekuensinya. Nah, efek baiknya itu jangan berharap seperti nanam toge, hari ini tanam, besok jadi toge. Mungkin seperti pohon bambu. Ya. Jadi dia ditanam 5 tahun itu sepele sekali ya, 6 tahun. Tapi begitu lewat 7 tahun, ya. Kenapa? Dia bukan tidak tumbuh ke bawah. Ya. Akarnya begitu tuh kuatnya, angin puyuh seperti apapun, nggak bisa menggoncangkan dia. Jadi kalau Anda merasa, kok doa saya nggak dikabulkan, itu bukan dikabulkan, mungkin ditanam akarnya untuk mempersiapkan Anda masuk ke dalam sebuah pelayanan. Ya. Jadi kita ini bertumbuh, terang-terangan aja iman kita bertumbuh bukan karena berkat, tapi karena masalah. Ya. Tapi kalau sebenarnya mau dapat masalah apa berkat, ya pasti mau berkat. Tetapi orang yang tidak dapat masalah goyang. Jadi saya nginain sekali lagi, ingat hidup ini karena pilihan. Jadi pilihlah yang benar. Kalau nggak ngerti tanya, ya tanya orang yang ngerti ini apa. 88. Ode to Joy. Dan kita juga mengharapkan jika ada anak-anak Bapak Ibu atau cucu yang mau ingin itu lanjutan bisa mendaftar sama Ibu Grace ya. Ditunggu. Ada motor, sebelahnya motor, lingkungan. Aku gas, anak saya teriak, "Bun, tenang. Untung kita selamatkan." Bukan, itu karena Tuhan yang menuntun kita, bilang gitu. Ah, bunda, emang betul. Dan aku yakin, katanya gini, nggak boleh ini, ya boleh, tapi lihat kiri kanan. Kalau masih kosong kita masuk. Kalau kita di belakang sama aja kita naik sepeda, bilang gitu. Bagus naik sepeda. Ya nggak Bu Ratna ya? Kalau sekarang Pak, apakah itu sama dengan kalau kita berdoa kita minta pengampunan sama Tuhan, itu salah satu bentuk tawar menawar juga Pak dengan Tuhan? Nggak sama gitu. Kamu mengakui kalsamu, aku setia dan adil, akan diampuni. Ya, jadi dalam 1 Yohanes 1:9 kalau salah itu bilang kalau kita minta ampun itu diampuni. Terus ada orang bilang, oh setiap salah masih diampuni. Iya. Nanti berbuat salah diampuni. Iya. Berbuat salah lagi yang sama nih ya. Kita berbuat salah diampuni nggak? Diampuni. Oh, enak banget sih jadi orang Kristen ya. Tapi ingat loh, ya kita berbuat salah diampuni, berbuat salah diampuni, berbuat salah diampuni. Ya. Jadi kita pikir oh pasti diampuni. Nah berbuat salah lagi, belum sempat minta ampun, dicabut nyawanya. Kedua, seperti waktu kita berdosa itu luka, ya. Rohnya luka. Nah kalau luka, seperti kita luka ini ya, diobatin baik nggak? Baik. Jatuh lagi di luka, baik. Tapi bekas-bekas lukanya itu nggak hilang, ya. Itu ada konsekuensinya. Jadi ingat, Tuhan memang bilang nggak ada batasnya. Apa berapa kali? Berapa kali? 70 kali 7 kali. 7 kali 70 kali. Bayangin. Doa ya. Doa. Kita minta supaya terbuka. Terus saya coba-coba lagi. Waktu dia datang,
bisa nih nyangkut nih, gitu kan? Nah dia datang dia buka, ya kan? Jadi jangan pikir ini urusan kecil. Kenapa kita nggak minta? Karena kita nggak ingat, jarang berdoa. Sehingga kalau ada masalah, nanti kalau masalahnya nggak ketolongan baru ingat. Jadi itu bukan ini Pak, bukan tawar menawar. Itu memang Tuhan janjikan tadi dalam masa Pentakosta ini untuk hidup dalam kasih, terlebih dengan menunjukkan kesabaran terhadap sesama. Ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa, ada penghalang antara Engkau dan kami, yaitu dosa-dosa kami, untuk bisa mengerti kebenaran kepada firman Tuhan. Bapa, kami ingin berusaha agar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan, karena ini semua untuk kebaikan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu mengingatkan kami akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengarkan pada malam hari ini boleh tetap tinggal di dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami boleh berperilaku sebagai orang yang sopan dalam kasih, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Ayo suaranya. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku persembahkan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini sekali lagi ya, menyenangkan hati. Kami nantikan kehadirannya di Pentakosta. Jika hari ini kami boleh belajar satu hal berkaitan dengan bagaimana kami hidup sopan di dalam kasih, biarlah Tuhan Kau menjagai kehidupan kami, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, tetapi biarlah kami tidak berjalan ke rumah kami masing-masing dengan sia-sia. Biarlah berkat Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa hadir dalam hari-hari kehidupan kami, dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Semakin hari semakin luar biasa ya. Menandakan bahwa jemaat Pakuwon begitu rindu akan firman Tuhan. Sehingga semakin hari semakin banyak. Nanti besok kalau nggak muat kita di tempat ibadah umum. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu pasti kita ini udah pekan Pentakosta yang ke-6. Besok berarti masih ada. Nah, besok itu akan membahas bagaimana sih kita itu melunturkan keegoisan kita.
seluruh diri kami untuk kami bisa sopan, kami menghormati orang lain ya Tuhan. Dan dengan itu supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat makanan yang Tuhan telah sediakan buat kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang berkenan membagikan berkat Tuhan itu buat kami juga, kira Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah, kira Tuhan yang menjagai kami semua di gereja ini. Kami satu jemaat Tuhan, satu tubuh, satu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.